Selamat berjumpa kembali anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK ya. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan penjelasan Bapak pada video berikut ini ya. Selamat belajar. Pertama kita akan belajar faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB itu adalah bilangan yang terbesar, ingat ya, terbesar dari faktor persekutuannya. Nah, FPB bisa kita cari dengan cara pertama mendaftar faktor persekutuannya. Yang kedua dengan faktorisasi prima. Nanti kita menggunakan pohon faktor ya. Yang ketiga kita akan menggunakan tabel ya. Kita akan mencari FPB dengan menggunakan tabel. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ya. Misalnya carilah FPB dari 24 dan 36. Nah, perhatikan cara pertama kita mendaftar faktor persekutuannya ya. Kita cari dulu faktor dari 24 itu. Nah, 24 itu adalah perkalian dari 1 kali 24, lalu 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6 ya. Nah, selanjutnya kita tulis dulu faktor dari 24 adalah 1 ya, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu faktor dari 24. Selanjutnya kita cari faktor dari 36. Faktor dari 36 ya. Nah, 36 itu perkalian dari 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 kali 6 ya. Jadi kita tulis faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, lalu 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, dari faktor 24 dan 36 kita cari dulu faktor persekutuannya ya. Coba sekarang perhatikan nilai-nilai pada faktor 24 dan 36. Nah, kita tulis dulu faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah, coba perhatikan, ada 1, lalu ada 2, lalu ada 3, 4, 6, 12. Nah, kita tulis faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, perhatikan. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa faktor persekutuan terbesar, perhatikan, dari faktor persekutuan itu yang terbesar adalah
perhatikan ya. Dari persekutuannya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 adalah yang terbesarnya adalah faktor persekutuan terbesarnya adalah berapa? 12. Jadi FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, sampai di sini mengerti ya. Jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Sekarang kita lanjutkan dengan cara kedua, yaitu faktorisasi prima ya. Caranya kalikan semua faktor prima persekutuannya ya. Nanti faktor primanya kalikan. Sebelumnya kita sudah belajar bilangan prima ya, yaitu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bilangan-bilangan 24 kita bagi dulu dengan bilangan primanya, mulai dari yang terkecil. 24 bisa bagi 2 ya. 24 bagi 2 kan 12, lalu bagi 2 masih bisa kan? Harus bagi 2 dulu. Bagi 2 berapa? 12 bagi 2, 6. 6 masih bisa bagi 2 enggak? Bagi 2 dulu ya, kalau bisa bagi 2 dulu. Jadi 3. Nah, kalau sudah ketemu bilangan prima, tidak usah dilanjutkan lagi. Sekarang kita tulis dulu ya. Jadi faktorisasi dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Itu yang pertama ya. Sekarang kita mencari faktorisasi dari 36. 36 bagi 2 bisa ya. 36 bagi 2 berapa? 18 kan. Lalu masih bisa bagi 2. Bagi 2 dulu. Bagi 2 berapa? 9 kan ya. Nah, sekarang 9 bagi 2 nggak habis. Lalu bagi bilangan prima berikutnya 3 ya. Hasilnya 3 ya. Kalau sudah ketemu bilangan prima, berhenti. Jadi faktorisasi dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kita tulis dulu. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, selanjutnya kalikan semua faktor prima persekutuannya. Perhatikan ya, di sini ada 2, di sini ada 2. Ada pasangannya. Ini ada 2 faktor persekutuannya ya. Nah, di sini ada 2, di sini tidak ada lagi 2-nya. Jadi jangan diambil. Di sini ada 3, ambil. Nah, 3 ini tidak ada lagi pasangannya, jangan diambil ya. Jadi FPB-nya adalah faktor persekutuannya adalah 2 kali 2 kali 3. Begitu ya caranya. Jadi ambil bilangan prima faktor persekutuannya, lalu dikalikan. Jadi hasilnya 4 kali 3, 12 ya. Sama ya hasilnya. Selanjutnya kita menggunakan tabel ya. Nah, perhatikan tabel sama caranya, kita harus tahu dulu bilangan prima ya, mulai dari terkecil 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Carilah FPB dari 24 dan 36. Sekarang sama, bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 dulu. Ada yang bisa dibagi 2 kan? Ya. 24 bagi 2 berapa? 12 kan? Lalu 36 bagi 2 berapa? 18. Karena sama-sama bisa bagi 2, nah 2 ini berarti faktor persekutuannya. Tulis. Lalu 12 dan 18 bagi lagi, masih bisa bagi 2 ya. Nah, bagi 2 lagi. 12 bagi 2 6, 18 bagi 2 9. Nah, karena sama-sama masih bisa dibagi 2, berarti 2 ini juga faktor persekutuannya. Tulis lagi ya. Nah, sekarang perhatikan 6 dengan 9. 6 masih bisa bagi 2 ya, bagi 2 dulu. Walaupun 9 nggak bisa. Bagi 2 dulu. 6 bagi 2 3. 9 bagi 2 tidak bisa, tulis saja 9 ya.
Nah, karena 9 tidak bisa bagi 2, berarti 2 ini bukan faktor persekutuannya. Kita tulis strip saja. Lalu 3 dengan 9, bagi 2 nggak bisa, lalu bagi 3. Bisa ya? Coba kita bagikan. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Nah, karena sama-sama bisa dibagi 3, berarti 3 adalah faktor persekutuannya. Nah, sekarang 1 udah selesai. Sekarang yang 3. 3 bagi 3 ya, bisa ya. 3 bagi 3 bisa. 1 bagi 3 nggak bisa, turunkan dari 1. 3 bagi 3, 1. Nah, karena 1 nggak bisa bagi 3, berarti 3 yang ini bukan faktor persekutuannya. Ya, jadi FPB-nya kalikan faktor persekutuannya. Kalikan ya. FPB dari 24 dan 36 adalah 2 kali 2 kali 3. Hasilnya berapa? 12 ya, sama ya. Jadi hasilnya sama, 12. Oke, contoh berikutnya adalah carilah FPB dari 12, 18, 24 ya. Sekarang cara yang pertama tadi kita mendaftarkan faktor persekutuannya dulu. Kita tulis dulu faktor dari, ya kita cari satu-satu ya. Faktor dari 12 berapa? 18 dulu ya, nggak apa-apa, terbalik. 1, 2, 3, lalu berapa? 6 ya. Terus berapa lagi? 9, lalu 18. Itu faktor dari 18 ya. Sekarang faktor dari 12 ya. Nah, ini terbalik kita ya. Harusnya 12 dulu. Nggak apa-apa. Sekarang 12 faktornya itu 1, 2, 3, 4, 6, lalu 12 ya. Nah, itu faktor dari 12. Yang terakhir 24. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sekarang coba perhatikan faktor persekutuannya 1, lalu ada 2 juga, lalu ada 3 juga, lalu ada 6 juga ya. Nah, itu faktor persekutuan dari ketiga bilangan tersebut. Dari faktor persekutuan itu bisa kita ketahui bahwa FPB-nya adalah yang paling besar berapa? Jadi faktor persekutuan dari 12, 18, dan 24 adalah yang terbesarnya adalah 6 ya. Sampai di sini jelas ya. Jadi FPB itu faktor persekutuan terbesar. Oke, kita lanjutkan dengan cara kedua ya, faktorisasi prima. Kita tulis dulu 12 itu kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. Berapa? 2 ya. 12 bagi 2, 6. Lalu 6 juga masih bisa bagi 2, 3. Selesai ya, karena sudah ketemu bilangan prima. Lalu 18. Sama caranya, bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. 2, 9 ya. Lalu 9 bagi 3 kan? Ya, 3. Selesai. Lalu 24 kita tulis juga. 24 itu bagi dulu bilangan prima terkecil. 2, 12. Lalu bagi 2 berapa? 6. 6 masih bisa bagi 2 ya. Berapa? 3. Selesai. Nah, sekarang kita tulis dulu faktorisasi primanya. 12 sama dengan
2 kali 2 kali 3. Tulis 2 kali 2 kali 3. Atau bisa ditulis, karena ini 2-nya ada 2, bisa ditulis 2 pangkat 2. Ya, kali 3-nya tetap. Sekarang 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3. Atau bisa ditulis karena 3-nya ada 2, 2-nya tetap tulis 2 kali 3 pangkat 2. Begitu ya. Lalu 24 faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Maaf, 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau bisa ditulis karena 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang untuk mencari FPB, cari bilangannya yang sama, bilangan prima sama, tapi yang paling pangkatnya paling kecil ya. Atau dengan cara yang tadi dulu ya. Sekarang perhatikan, di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Ya, berarti yang ini nanti diambil 1 ya. Lalu di sini ada 3, di sini ada 3, di sini 3, karena sama-sama ada atau faktor persekutuannya diambil juga. Lalu di sini ada 2, tapi di sini nggak ada 2. Berarti ini bukan faktor persekutuannya. Lalu di sini ada 2, di sini nggak ada 2. Berarti ini bukan faktor persekutuannya ya. Perhatikan cara mengambilnya. Terus di sini ada 3, tapi di sini tidak ada 3, di sini juga nggak ada 3. Berarti ini bukan faktor persekutuannya. Jadi faktor persekutuannya adalah 2 kali 3 ya, 6. Itu dengan menggunakan faktorisasi prima. Atau cara yang sering nanti digunakan di kelas berikutnya, kita pelajari ya. Syaratnya mencari FPB adalah cari bilangan yang sama, pangkatnya paling kecil. Di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Nah, pangkat paling kecil adalah yang ini ya, yang enggak ditulis pangkatnya 2 kali, terus perhatikan di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3. Ini pangkatnya nggak ada, ini pangkat 2, ini pangkatnya 1 atau nggak ditulis. Jadi ambil saja 1. Jadi FPB-nya 2 kali 3, 6. Sama saja ya. Oke. Selanjutnya dengan menggunakan tabel ya, ingat kita akan mencari dengan menggunakan tabel. Ya, bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. Sekarang kita akan cari ya, 12, 18, 24. Kita bagi dulu bilangan prima terkecil yaitu 2. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. 24 bagi 2, 12. Nah, karena semuanya bisa dibagi, berarti 2 ini adalah faktor persekutuannya. Berikutnya 6 bisa bagi 2 ya, masih ada yang dibagi 2, harus bagi 2 dulu. Bagi 2 dulu. 6 bagi 2, 3. 9 bagi 2 tidak habis, tulis 9. 12 bagi 2, 6. Karena 9 tidak habis bagi 2, berarti 2 yang ini bukan faktor persekutuannya. Selanjutnya kita bagi 2 lagi ya, karena 6 masih bisa bagi 2. 3 bagi 2 nggak habis, tulis 3. 9 bagi 2 nggak habis, tulis 9. 6 bagi 2, 3 ya. Nah, karena 3 dan 9 tidak habis dibagi 2, berarti ini bukan faktor persekutuannya. Sekarang 3, 9, 3 dibagi 2 nggak bisa ya, sekarang bagi 3. Perhatikan, 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3, 3 bagi 3, 1. Nah, karena semuanya bisa bagi 3, berarti 3 ini faktor persekutuannya. Perhatikan, selanjutnya ini sudah, 3 ini masih bisa bagi 3, 1 sudah. Sekarang 3 ini bagi dengan 3 ya, ini 1 nggak bisa, ini 3 bagi 3, 1, 1.
Karena 1 tidak habis bagi 3, ini juga bukan faktor persekutuannya. Jadi faktor persekutuan dari 12, 18, dan 24 adalah 2 kali 3. Atau kita tulis dulu ya, FPB dari 12, 18, dan 24 adalah 2 dikali 3. Hasilnya 6. Sama ya. Mudah-mudahan sampai di sini masih mengerti ya. Oke. Selanjutnya kita belajar kelipatan persekutuan terkecil ya, atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK yaitu bilangan terkecil ya. Jadi bilangan terkecil dari kelipatan-kelipatan persekutuannya. Nah, KPK bisa kita cari dengan cara yang pertama mendaftar kelipatannya ya. Jadi nanti kelipatannya kita daftarin dulu. Yang kedua, dengan cara faktorisasi prima ya, sama seperti mencari FPB tadi. Yang ketiga, dengan menggunakan tabel ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Carilah KPK dari 8 dan 12 ya. Nah, sekarang perhatikan kita menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu dengan mendaftar kelipatan ya. Jadi kita daftar dulu kelipatan 8 dan 12 ya. Kita tulis dulu kelipatan dari 8 dan 12. Sekarang kita mulai dari kelipatan 8 dulu, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 40 ya. Ini 40. Lalu 48, lalu 56 dan seterusnya ya. Sekarang kelipatan 12. Kelipatan 12 itu 12, 24, lalu 36, lalu 48, lalu 60 dan seterusnya ya. Oke. Sekarang kita perhatikan bilangan-bilangan pada kelipatan 8 dan 12. Ada yang sama tidak? Ada 24, di sini juga ada 24. Lalu ada lagi, di sini ada 48, lalu di kelipatan 12 juga ada 48. Perhatikan 24 dengan 48. Kecilan yang mana? Kecilan 24 ya. Jadi KPK-nya adalah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK-nya adalah 24 dengan 48, kecilan 24. Ya, jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Sampai sini jelas ya. Jadi KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang kedua, faktorisasi prima ya. Faktorisasi prima bagi 2 bilangan prima terkecil berapa? 4, lalu bagi 2 lagi 2 ya. Lalu 12 sama caranya bagi bilangan prima terkecil 2 kan? 2, 6, lalu bagi 2 lagi masih bisa 3. Nah, berhenti ya karena sudah ketemu bilangan prima. Jadi 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Atau bisa ditulis karena 2-nya ada 3, ditulis 2 pangkat 3.
Sekarang 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Atau bisa ditulis 2-nya ada 2, ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Sampai sini jelas ya? Oke, sekarang untuk mencari KPK-nya perhatikan bilangan sama yang terbanyak. Perhatikan ya. Di sini di 12 2-nya ada 3, di sini ada 2. Ambil yang paling banyak ya. Di 8 ada 3 ya. Ambil yang terbanyak 2 kali 2 kali 2. Lalu kalikan dengan bilangan yang tidak sama. Di sini ada 3, kalikan dengan 3. Jadi KPK-nya adalah 8 kali 3 hasilnya 24. Sama ya cara hasilnya. Sekarang kita menentukan dengan cara yang lain ya, dengan melihat bilangan yang pangkatnya terbesar ya. Caranya lihat di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 2. Ambil pangkat yang paling tinggi. Pangkat 3 ya. Berarti 2 pangkat 3-nya diambil, lalu kalikan dengan bilangan yang tidak sama. Perhatikan, di sini ada 3, tetapi di 8 tidak ada 3. Lalu kaliin dengan 3 ya, ambil. Sekarang 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8 ya, kali 3. Jadi hasilnya sama dengan 24. Sampai sini mengerti ya? Cara ketiga menggunakan tabel ya. Perhatikan 8 dengan 12 kita bagi dengan bilangan prima mulai dari terkecil. 8 bagi 2, 4, 12 bagi 2, 6. Lalu bagi lagi dengan 2 ya. Masih bisa 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Masih bisa bagi 2 ya, 2. Bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 tidak bisa, tulis saja 3. Nah sekarang tinggal 3 terakhir bagi 3 ya, bisa kan? Nah 1 bagi 3 tidak bisa, tulis 1. 3 bagi 3, 1. Cukup ya kalau sudah selesai. Lalu KPK itu kalikan semua faktor primanya atau bilangan primanya ini ya. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 2 kali 2 lalu kali 3. Hasilnya adalah 8 kali 3, 24. Sama ya. Sampai sini jelas ya. Jadi untuk menentukan KPK-nya kalikan semua faktor primanya. Contoh berikutnya kita akan mencari KPK dari 3 bilangan ya. Perhatikan, carilah KPK dari 12, 24, dan 36. Cara pertama tadi kita daftarkan kelipatannya ya. Perhatikan. Kelipatan dari 12 yaitu yang pertama 12, lalu tambah 12 lagi, 24 tambah 12 lagi, 36 tambah 12 lagi, 48 tambah 12 lagi, 60 ditambah 12 lagi, 72 ditambah lagi 12, 84 dan seterusnya ya. Kalau diperpanjang masih banyak lagi. Sekarang kelipatan 24 kita daftarkan juga. Kelipatan 24 itu berarti kita mulai dari 1 kali 24, 24. 2 kali 24, 48. 3 kali 24 berapa? 72. Lalu 4 kali 24 kalian kalikan menurun ya. Berapa 4 kali 24? 96 ya. Dan seterusnya. Nanti kalau perpanjang masih banyak lagi. Lalu kelipatan 36 dimulai dari 1 kali 36, 36, lalu 2 kali 36, 72, lalu 3 kali 36 berapa? Kaliin menurun 108 ya. Dan seterusnya masih banyak lagi. Nah, perhatikan
faktor persekutuannya dari kelipatan 12, 24, 36 ada, coba perhatikan ya di sini. Nah, perhatikan dari kelipatan ketiga bilangan itu ada bilangan sama, yaitu 72 ya, kelipatan pertama yang sama di ketiga bilangan. Kalau dulu diperpanjang lagi itu kelipatan yang sama masih banyak. Jadi KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan kecil dari 12, 24, dan 36 adalah 72. Sampai di sini masih mengerti ya? Jadi KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Yang sama yang paling kecil. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua ya, faktorisasi prima. Ya, perhatikan. Kita membagi dengan bilangan-bilangan prima ya. Dimulai dari yang terkecil. 12 bagi dulu 2 ya, bilangan prima terkecil. 12 bagi 2, 6. Lalu 6 lagi masih bisa bagi 2, 3. Nah, ketemu bilangan prima berhenti ya. Selanjutnya 24 bagi bilangan prima terkecil dulu 2, bisa ya. Berapa? 12, lalu 12 juga masih bisa bagi 2. Berapa? 6, 6 juga masih bisa bagi 2. 3, ketemu bilangan prima berhenti. Lalu 36. 36 bagi 2 bisa ya. Bagi 2 berapa? 18, lalu masih bagi 2 lagi, 9. Nah, 9 nggak bisa bagi 2, berarti selanjutnya bilangan prima setelah 2, 3 ya. Bagi 3, hasilnya 3. Selesai, ketemu bilangan prima. Sekarang kita tulis dulu faktorisasinya. 12 itu berarti 2 kali 2 kali 3 ya. 2 kali 2 kali 3. Atau bisa ditulis karena 2-nya ada 2, 2 pangkat 2 kali 3 ya. Pangkat itu artinya bilangannya berulang berapa kali ya. Sekarang 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau bisa ditulis 2-nya ada 3 ya. Berarti 2 pangkat 3 gitu ya. 2 pangkat 3 kali 3-nya tetap. Selanjutnya 36. 36 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Bisa juga ditulis 2-nya ada 2 ya. 2 pangkat 2 dan 3-nya ada 2 juga kali 3 pangkat 2. Sama ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan KPK-nya. Cari bilangan sama yang paling banyak. Di sini 2-nya ada 2. Di sini 2-nya ada berapa? Ada 3. Di sini 2-nya ada 2. Ambil yang terbanyak. Berarti yang ada 3 ya. Berarti 2 kali 2 kali 2. Tulis dulu 2 kali 2 kali 2. Lalu kita cari lagi bilangan yang sama yang terbanyak. Di sini ada 1 3-nya. Di sini juga ada 1. Di sini ada 2. Jadi yang terbanyak 3 kali 3. Ambil yang ini ya. Kali 3 kali 3. Selesai ya. Lalu kita kalikan 2 kali 2 kali 2 8 kan? Ya, 8 kali 3 kali 3 9. Atau kalian bisa kalikan langsung, nggak apa-apa. Nanti hasilnya adalah 72 ya. 72. Oke, cara lain yang biasa digunakan di kelas selanjutnya dengan melihat pangkat bilangan tersebut ya. Perhatikan, syarat mencari KPK itu cari bilangan yang sama, pangkat terbesar. Nah, 2 sama ya. Ini pangkatnya 2, di sini 3, di sini 2. Pangkat terbesar adalah 2 pangkat 3. Lalu lihat lagi di sini pangkatnya 1, di sini lihat pangkatnya yang terbesar adalah 3 pangkat 2.
Kalau ada bilangan yang lain yang tidak sama, nanti kalikan juga ya. Oke, sekarang kita selesaikan. Ini kita selesaikan saja. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, 3 pangkat 2, 3 kali 3 kali 3. Tadi hasilnya 8 kali 9. Hasilnya sama saja ya, 72. Sampai sini masih jelas ya? Nah, sekarang kita cara terakhir ya, dengan menggunakan tabel ya. Tabel. Kita akan mencari KPK dari 12, 24, 36. Caranya bagi dengan bilangan prima terkecil dulu ya. Bisa dibagi 2 kan? Bagi 2 dulu. 12 bagi 2, 6. 24 bagi 2, 12. 36 bagi 2, 18. Lalu masih bisa bagi 2 ya. Bagi 2 lagi. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Lalu ada yang masih bisa bagi 2 ya. Tetap harus bagi 2. Bagi 2 dulu. 3 bagi 2 nggak habis, tulis saja 3. 6 bagi 2, 3. 9 bagi 2 nggak habis, tetap tulis 9 saja. Lalu, nah nggak bisa bagi 2, selanjutnya dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Nah, yang terakhir 3 ini bagikan dengan 3 ya. Masih bisa bagi 3 lagi. 1 bagi 3 gak bisa, tulis 1. Tulis 1, 3 bagi 3, 1. Kalau udah 1 semua, selesai ya. Sekarang untuk mencari KPK-nya, kalikan semua faktor primanya ini ya. Kalikan. Nah, kita tulis dulu. Jadi KPK dari 12, 24, dan 36 adalah, tulis dulu ya. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 72 ya. Nah, kalian boleh pakai cara yang kalian anggap paling mudah ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita bagaimana menentukan FPB dan KPK dengan berbagai cara. Nah, kalian juga harus rajin berlatih karena kuncinya kalian memang harus sering-sering berlatih supaya lebih mengerti. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya.